Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan belajar bab tentang listrik statis. Bab listrik statis itu terdiri dari beberapa bagian. Di video pertama kita udah ngebahas tentang konsep dasar listrik statis. Di video kedua kita udah bahas tentang gaya listrik. Dan di video ketiga ini kita akan membahas tentang medan listrik. Nanti kita juga akan ngebahas tentang potensial listrik, lalu kemudian tentang kelistrikan pada saraf manusia, dan tentang hewan listrik atau listrik pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik bisa kita artikan sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik ini itu nanti dilambangkan dengan garis-garis gaya. Kalau kita punya muatan positif, maka garis-garis gayanya atau medan listriknya nanti itu arahnya menjauhi muatan. Jadi arahnya keluar dari muatan ke segala arah. Sementara kalau muatannya negatif, arah garis-garis gayanya atau arah medan listriknya itu akan menuju ke dalam muatan. Dari seluruh arah itu akan menuju ke dalam muatan. Ketika muatan positif kita dekatkan dengan muatan negatif, maka garis-garis gaya yang muncul itu nanti akan keluar dari kutub positif lalu menuju kutub negatif. Itu nanti bentuknya akan seperti ini, melengkung-lengkung seperti ini. Dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, hal berbeda kalau seandainya muatan positif kita dekatkan dengan muatan positif, maka garis-garis gayanya seolah-olah akan saling menjauhi. Oke? Jadi nggak akan ketemu, saling menjauhi garis-garis gaya listriknya. Begitu juga dengan negatif dengan negatif. Ketika kita dekatkan, maka garis-garis gaya listriknya seolah-olah saling menjauhi. Tapi arah panahnya berbeda. Kalau muatan positif keluar dari muatan, sementara kalau muatan negatif masuk ke dalam muatannya. Terus, gimana cara menghitungnya? Medan listrik itu bisa kita hitung pakai sebuah persamaan. Kalau kita punya sebuah muatan Q, lalu kemudian di sebelah kanannya pada jarak R terdapat sebuah titik, kita anggap titik ini adalah titik P. Maka pada titik P akan ada medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q. Kemana arahnya? Karena tadi kita belajar bahwa muatan positif medan listriknya menjauhi muatan, maka pada titik P medan akibat muatan ini itu nanti arahnya akan ke kanan. Oke, menjauhi muatannya, ke kanan arahnya. Dan medan listrik biasa dilambangkan dengan E. Nah, apa persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari E-nya? E itu nanti dirumuskan sebagai K dikali Q yang dibagi sama R kuadrat. Masih ingat kan? K itu apa? Q itu apa? Dan R kuadrat itu apa? E itu adalah medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Kemudian Q adalah muatan yang ini. Satuannya Coulomb. Terus R adalah jarak dari titik ke muatan, satuannya adalah meter. Dan K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke? Ini rumus dari E. Bagaimana kalau seandainya muatannya kita ganti dengan muatan negatif? Nah, kalau muatannya diganti sama muatan negatif, maka perbedaannya nanti cuma arah E-nya saja. Karena pada muatan negatif medan listrik itu arahnya menuju ke muatan, maka pada titik P, E ini arah panahnya menuju ke muatan Q. Oke? Kalau muatan Q-nya negatif. Terus di dalam perhitungan E, Q-nya ini kalau muatannya negatif, tanda negatifnya nggak perlu kita ikutkan. Nah, kalau seandainya pada titik P tadi kita letakkan sebuah muatan, kita anggap muatannya adalah Q kecil, maka antara keduanya akan terjadi gaya listrik. Oke, pada video sebelumnya kita udah ngebahas tentang gaya listrik. Ketika ada dua buah muatan kita dekatkan, baik dia sejenis ataupun berbeda jenis, akan ada gaya listriknya. Kalau beda jenis, gaya listriknya tarik-menarik. Kalau beda jenis, gaya listriknya tolak-menolak. Nah, ini karena beda jenis, negatif sama positif, maka gaya listriknya nanti berupa gaya listrik tarik-menarik. Seperti yang sudah kita pelajari, besarnya F ini nanti dirumuskan sebagai K dikali QA, Q yang pertama, Q besar, dikali QB, Q yang kedua, Q kecil muatannya, dibagi sama R kuadrat. Ini rumusnya. Nah, karena tadi kita udah belajar kalau E itu adalah kaki per R kuadrat, maka kaki per R kuadrat ini boleh kita ganti dengan E. Sehingga hubungan F dengan E nanti akan menjadi F sama dengan E yang dikali sama Q. Oke? F sama dengan E, ini E yang dikali sama Q.
E adalah medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q besar, sementara Q kecil adalah muatan yang kita letakkan pada titik P tadi. Oke? F adalah gaya listrik, satuannya Newton. E medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q muatan, satuannya kolom. Kemudian R jarak, satuannya meter. Dan K konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke? Jangan lupa satuannya, jangan lupa pengertian masing-masing lambang ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah. Oke, kita punya dua buah muatan. Ada muatan A, lalu ada muatan B. Ini muatan A, ini muatan B. Lalu keduanya mengalami gaya kolom sebesar 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kita nggak dikasih tahu, oh ini jenis muatannya apa. Anggap aja misalkan A-nya positif, B-nya positif. Kalau B udah jelas di sini positif. B 2 kali 10 pangkat min 6. Yang B, nilai muatannya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Antara kedua muatan, antara A dan B, terjadi gaya kolom yang nilainya 7 kali 10 pangkat min 4. Karena dia sama-sama positif, maka gaya kolomnya nanti tolak menolak. Jadi B ditolak ke kanan oleh A ditolak ke kiri oleh B. Nah, besar gaya tolak menolaknya itu nanti nilainya dikasih tahu 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Yang ditanya, berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B? E di B, berapa medan listrik yang dirasakan oleh B? Di titik B, berapa medan listriknya? Nah, tadi seperti yang udah kita bahas, hubungan F sama E, F itu sama dengan F itu sama dengan E yang dikali sama Q. Oke? F yang dirasakan oleh B itu sama dengan E medan listrik yang dirasakan B dikali sama QB. Oke? Sehingga kalau kita mau cari E, tinggal QB-nya kita pindahkan ke bawah. Oke? Kali silang jadi pindah ke bawah atau dibagi sama QB. F yang dikali sama QB. F yang dirasakan oleh B dibagi sama QB. Berapa nilai F yang dirasakan oleh B? 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nilai QB? 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. 7 dibagi 2 berapa? 3,5. Nah, ini 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Ingat-ingat lagi, kalau bilang berpangkat kita bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. 10 pangkat min 4 kurangi sama min 6. Min 4 kurang min 6. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. 3,5 kali 10 pangkat min 4 kurangi min 6. Min ketemu min jadi tambah. Min tambah min 4 ditambah 6 jadinya pangkat 2. Oke. Berapa nilai pangkat 2? 103,5 kali 100. Berarti nilainya sama dengan 350 Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Ingat, F sama dengan E yang dikali sama QB. E yang dikali sama Q. Itu rumus umumnya. Nomor 2. Berapa kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar min 5 mikrokolom yang berada pada jarak 30 cm dari titik tersebut? Oke, kita punya sebuah muatan. Muatannya muatan negatif yang nilai Q-nya min 5 mikrokolom. Oke. Terus ada sebuah titik yang berjarak 30 cm, berarti R-nya 30 cm dari muatan ini. Ditanya, pada titik ini berapa nilai E-nya? Berapa nilai medan listrik? Medan listrik lambangnya adalah E. Yang pertama, ubah dulu satuannya. Satuan R 30 cm. Harusnya R itu satuannya meter. Jadikan meter, 30 cm jadikan meter, berarti itu adalah 0,3 meter. Tinggal kita bagi 100. Dari senti ke meter bagi 100. Terus ini ada mikrokolom, min 5 mikrokolom. Berarti nilainya adalah min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke? Jangan lupa, kolom harus diubah, mikrokolom harus diubah jadi kolom. Nah, yang ditanya apa? Berapa nilai E? Sesuai dengan rumus E yang kita pelajari, E sama dengan K kali Q yang dibagi sama R kuadrat. Oke? Q-nya, ya Q yang ini. Medan listrik yang terjadi pada titik ini diakibatkan oleh muatan yang ada di dekatnya. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q nilainya 5 kali 10 pangkat min 6.
Minnya, ingat, minnya nggak perlu kita ikutkan. Oke, min hanya menunjukkan kalau jenisnya adalah muatan negatif. Dibagi sama R kuadrat, 0,3 dikuadratkan. Ini 0,3, biar lebih gampang nanti dikuadratkan. 0,3 kalau kita jadikan notasi ilmiah, maka ini adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Karena 3-nya berada satu angka belakang koma, maka jadi 3 kali 10 min 1. Dan ini kita kuadratkan. 9 kali 5, kalikan dulu. 9 kali 5 itu berapa? 45. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Kalau bilang berpangkat dikali, pangkat ditambahkan. 9 tambah min 6. Jadi 10 pangkat 3. Ini dikuadratkan, 3 kuadrat 9, 10 min 1 dikuadratkan, hasilnya 10 pangkat min 2. Kalau bilang berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali, min 1 kali 2, hasilnya min 2. 45 sama 9 bisa kita bagi, hasilnya adalah 5. Maka dapatnya 5 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau dia dibagi, pangkatnya kita kurangkan. 3 kalau dikurangi min 2, maka jadinya plus 5. 3 kurang min 2, min ketemu min jadi tambah kan, sehingga jadi 3 tambah 2, 5. Oke, jadi pangkatnya jadi pangkat 5. 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ada dua jawaban yang 5 kali 10 pangkat 5. Ada A, ada B. 5 kali 10 pangkat 5. Nah, yang mana? Menuju muatan atau menjauhi muatan? Menuju atau menjauhi muatan tergantung dari jenis muatannya. Karena muatannya adalah muatan negatif, maka medan listriknya nanti menuju ke muatan. Oke, maka jawabannya adalah A. Menjauhi muatan kalau muatannya adalah muatan positif. Lanjut, soal nomor 3. Pada sebuah titik yang berada pada jarak 10 cm dari sebuah muatan, terdapat medan listrik sebesar 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Menjauhi sebuah muatan Q. Maka nilai muatan Q tersebut adalah, kita punya muatan Q. Terus ada titik yang berjarak 10 cm dari muatan ini. Oke. Terus katanya, di titik ini ada medan listrik sebesar 1,8, E sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Menjauhi muatan Q. Menjauhi ke arah sana. Maka nilai muatan Q-nya berapa? Nah, karena ini menjauhi, tentukan dulu jenis muatan Q. Medan akan menjauhi muatan kalau muatannya adalah muatan positif. Oke, berarti yang muatannya negatif, ini salah. Pilihannya tinggal A sama C. Terus kemudian, gimana cara kita menghitung nilai Q-nya? Uraikan saja dari rumus E. E itu rumusnya adalah K kali Q yang dibagi sama R kuadrat. Nah, kita mau nyari nilai Q. Kalau kita mau nyari nilai Q, masukkan aja dulu angkanya, atau boleh kali silang dulu. Oke. Kita mau nyari nilai Q, maka R kuadratnya pindah dulu ke sana. Sehingga nanti jadinya yang ini tinggal K kali Q, itu sama dengan E yang dikali sama R kuadrat. Nah, kalau kita mau nyari Q-nya saja, maka itu nanti kita bagi sama K. K-nya pindah ke sana. Kali, kalau pindah, nanti dibagi. E kali R kuadrat dibagi sama K. Maka ini persamaan untuk mencari nilai Q. Oke? E, berapa nilai E? 1,8 dikali 10 pangkat 6 dikali R kuadrat. Ini R-nya 10 cm. Jangan lupa ubah menjadi meter. 10 cm dijadikan meter, itu nanti adalah 0,1 meter. Tinggal kita bagi sama 100. Oke? 0,1 jadikan notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat min 1. 1 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Lalu kita bagi sama K. Berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. 1,8 kali 10 pangkat 6 dikali, kalau ini kita kuadratkan, 1 kuadrat tetap 1. 10 min 1 dikuadratkan, karena ini ada pangkatnya, lalu dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Min 1 kali 2 jadi 10 pangkat min 2 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Q sama dengan 1,8 kalau dibagi 9 itu berapa? Kalau mau lebih gampang membagi bilangan berkoma, hilangin aja dulu komanya. 18 kalau dibagi 9, 2. Karena ada komanya, 8-nya satu angka belakang koma, maka hasil baginya adalah 0,2. Oke? Ini 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 2. Kalau dikali, pangkatnya ditambahkan.
6 ditambah min 2 jadi pangkat 4. Lalu dibagi lagi sama 10 pangkat 9. Kita tulis dulu 10-nya. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 9. Maka hasilnya adalah 0,2 kali 10 pangkat min 5. Oke? Kalau mau kita jadikan 2, maka ini akan bernilai 2 kali 10 pangkat min 6. Ketika komanya kita geser ke kanan, maka pangkatnya kurangi 1. Min 5 kurang 1 jadi min 6. Oke? Kolom. Nah, di sini nggak ada yang kolom, pakai mikrokolom semuanya. 10 pangkat min 6 kolom ini kita sebut sebagai mikrokolom. Jadi 2 mikrokolom. Oke? 10 pangkat min 6 kolom, 10 pangkat min 6 kolom itu sama dengan mikrokolom. Oke? Maka jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Di sebuah titik yang berjarak 4 cm dari sebuah muatan, terdapat medan magnet sebesar 9 Newton per kolom. Berapa kuat medan magnet di titik yang berada pada jarak 12 cm dari muatan tersebut? Kita punya dua buah titik. Ada muatan, terus ada titik pertama. Kita anggap ini titik A misalkan. Titik A ini berjarak 4 cm. Oke? Terus dikasih tahu nilai E pada A. Jadi RA-nya 4 cm. Nilai E pada A itu sama dengan 9 Newton per kolom. Terus yang ditanya berapa kuat medan magnet di titik yang berada pada jarak 12 cm dari muatan. Pada jarak yang lebih jauh, pada jarak 12 cm, ada titik lain. Kita anggap ini titiknya titik B. Oke? RB-nya 12 cm. Ditanya berapa nilai EB. Nah, kita punya dua buah titik, titik A sama titik B. Yang berbeda antara kedua titiknya adalah jaraknya. Yang A jaraknya 4 cm, yang B jaraknya 12 cm. Nah, kalau ada dua kondisi seperti ini, ada titik A, ada titik B, maka kita menghitungnya pakai perbandingan. E itu kan dirumuskan sebagai K kali Q yang dibagi sama R kuadrat. Perbedaan antara A sama B hanya terletak pada R-nya. RA-nya 4, RB 12. Sementara muatannya tetap muatan yang ini. Oke, ini muatan Q-nya. Di A ada medan listrik akibat muatan Q. Di B ada medan listrik akibat muatan Q. Jadi yang berbeda hanyalah R-nya. Sekarang lihat hubungan E sama R. E-nya di atas, R kuadratnya di bawah. Maka kalau hubungannya seperti ini, kalau posisinya seperti ini kita sebut sebagai hubungannya berbanding terbalik. Di video pertama juga ada kita bahas ini tentang gaya. Ada berbanding senilai, ada berbanding terbalik. E dengan R berbanding terbalik. Oke? Nah, apa ngaruhnya kalau dia berbanding terbalik? Soal-soal seperti ini kita selesaikan pakai perbandingan. EB banding EA. Sama dengan, nah karena E dan R itu berbanding terbalik, ketika ini B di atas A di bawah, di kanan kita tinggal nulis R. Tapi karena terbalik, RA di atas, RB di bawah. Oke? Ini namanya berbanding terbalik. Karena R-nya pakai kuadrat, ini tinggal kita kasih kuadrat. Oke? Setiap ketemu soal-soal yang seperti ini, terjadi perubahan jarak atau terjadi perubahan muatan, kita selesaikan pakai perbandingan. Dan kita nggak perlu menggunakan rumusnya secara utuh, lihat saja apa yang berubah. Yang berubah adalah R dan ini ditanya E, maka ambil saja E sama R. E dan R berbanding terbalik, R-nya ada kuadratnya, maka jadi seperti ini. EB bagi EA sama dengan RA bagi RB yang dikuadratkan. EB mau dicari. EA nilainya berapa? 9. Oke. RA berapa RA? 4 cm. RB berapa? 12 cm. Dikuadratkan. Kenapa satuan R-nya nggak kita ubah jadi meter? Gara-gara pas kalau kita lakukan perbandingan seperti ini, satuannya boleh dicoret. Jadi nggak masalah. Oke. 4 bagi 12 kalau disederhanakan jadi berapa? 1/3. Oke. Sehingga nanti jadinya EB bagi 9 kita kuadratkan. 1 kuadrat 1/3 kuadrat 9. Jadi kalau 9-nya kali silang, EB sama dengan 9-nya kali ke 1 sana. 9 kali 1, 9/9. Sehingga dapatnya 1 Newton per kolom. Maka jawabannya adalah A. Oke? Sip. Kita cukupkan semua. Kita cukupkan video kali ini. Mudah-mudahan paham. Nanti di akhir bab ini kita juga akan buat video khusus pembahasan soal-soalnya.
untuk persiapan ujian ulangan nanti. Oke? Tetap jaga kesehatan. Kalau sekarang Kak lagi flu. Eh, Mudah-mudahan paham. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.